Hai FLC Family, welcome home dan selamat datang di GBI Forward Living Church. Mari menjalani kehidupan kita di bulan Oktober ini lebih fokus lagi di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kita bisa bersinar dan berdampak buat banyak orang. Dan inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Bagi FLC Parents yang ingin membawa anak Anda untuk didoakan, FLC akan mengadakan Child Dedication yang akan diadakan pada hari Minggu 27 Oktober. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda dapat bertanya di area Home Lounge setelah ibadah selesai. Bagi FLC Family yang sedang menghadapi pergumulan atau membutuhkan dukungan doa, Anda dapat bertemu dengan tim FLC Prayer yang dengan senang hati membantu Anda di area Home Lounge setelah ibadah selesai, atau Anda dapat juga mengisi form doa yang tersedia. Untuk punya kehidupan yang bersinar dan berdampak, Anda harus memiliki teman-teman seiman yang bukan hanya punya interest yang sama, tetapi juga yang dapat membantu Anda bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan di Passion, kita sama-sama mau membangun iman yang personal. Tunggu apa lagi? Segera cari tahu tentang Passion dan mari bertumbuh bersama di dalam komunitas yang sehat. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Bagi FLC Family yang ingin melihat kembali FLC Sunday Service setiap minggunya, FLC Family dapat menyaksikannya di YouTube channel Forward Living Church. Dan jika Anda membutuhkan informasi atau pelayanan gereja, Anda dapat mengunjungi Home Lounge, menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini, mari siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Happy Sunday and God bless you all. Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih untuk Bapak Ibu, teman-teman yang sudah datang untuk beribadah di sore hari ini, juga untuk teman-teman Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Kami ingin mengenal lebih jauh, lebih dalam lagi, boleh menyempatkan waktu setelah beribadah ke Home Lounge yang ada di belakang untuk selamat datang juga. Kami mau memulai ibadah, kami bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini Tuhan, kami semua boleh datang di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami, semuanya Tuhan untuk berfokus hanya kepadamu. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Yang bersyukur sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saya undang setiap kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh sapa kiri kanan depan belakang, katakan, saya mengasihi-Mu. Come on, we sing this song. Who breaks the power of sin and darkness?
We sing this is amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear my cross. You lay down your life. You lay down your life. That I will be set free. Oh, Jesus, I see Amen. all that you've done for me. We want to worship you, Lord. We want to praise you, Lord. Come on, we sing. Who shakes the whole earth? Who shakes the whole earth with holy thunder? Who leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. We sing. This is amazing grace. This is amazing grace. And this is unfailing love. This is unfailing Love, that you will take my place, that you will bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. We thank you, Lord, for your mercy. Woo. Worthy is the Lamb who was slain. Come on, you sing. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered. Sing, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing. This is amazing grace. all that you've Done for me. This is amazing grace. This is amazing grace. And this is unfailing love. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. We sing all that you've done for me. All that you've done for me. Let's give him a shout and praise. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saya percaya ada sukacita yang luar biasa sore hari ini, amin. Berapa banyak yang bersukacita dan antusias untuk memuji Tuhan, berlambaikan tangan. Mari kita memuji Dia lebih lagi. Haleluya. Hey. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kau Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Kau Tuhan yang menjadi pembela atas kehidupan kami. We just want to praise you, Lord. Kali ini menjadi ucapan syukur kami. Karena kami tahu kami hidup di dalam anugerah-Mu, Tuhan. Come on, sing. Berjalanlah di depanku.
langkahku, ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan katakan terimalah, terimalah semua hormat dan pujian yang ku berikan, ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Everybody say, semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan, pujian syukurku serahkan pada semuanya darimu, semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan, pujian syukurku ku serahkan padamu. Berjalanlah di depanku, mari nyatakan dengan rasa syukurmu dan amin. Di setiap langkahku, ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan terimalah, terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, yang ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Applause family, say, semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan, pujian syukurku ku serahkan, semuanya darimu, semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan, pujian syukurku ku serahkan padamu. Kami terus mau menyerahkan kehidupan kami hanya bagimu Tuhan. Bahkan kami terus menaikkan rasa syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Tuhan. Kaulah kekuatan kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti-Mu. Dan biarkan dengan imanmu sama-sama nyatakan, terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, yang ku bawakan. Mari sekali lagi nyatakan dengan rasa syukurmu. Terimalah semua hanya untukmu, kasih yang sejati. Hey, come on, say, semuanya. Sambil bertepuk tangan, come on. Semuanya hanya untukmu Tuhan. Amin. Ku serahkan. Sekali lagi nyatakan, semuanya dari dan semuanya untukmu. Amin. Pujian syukurku ku serahkan. Sekali lagi nyatakan, hey, 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 semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan, pujian syukurku ku serahkan. Semuanya, semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku ku serahkan padamu. Allah bangkit bersoh. Mari katakan, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, bernyanyilah. Dengan imanmu katakan, musuh dikalahkan dan umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Hey,
Katakan kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari yang bersyukur nyatakan, Allah bangkit. FLC katakan, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, dan umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, dan tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari dengan bertepuk tangan katakan, Allah bangkit. Yang bersyukur katakan, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah dengan iman-Mu, musuh dikalahkan, dan umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Lebih antusias sekali lagi nyatakan, Allah bangkit. Hey, bersorak sekali lagi katakan, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalah, dan umatnya dibebaskan. Amin. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Serukan, Allah bangkit. Yang bersyukur katakan, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, dan umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sebab Dia bangkit bagi setiap kita dan menebus dosa setiap kita, amin. Masih antusias untuk memuji Tuhan, amin. Mari sama-sama bertepuk tangan. Dialah Allah bagi kehidupan setiap kita, amin. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Sebab kami percaya Engkau beserta dengan kami. Bahkan Engkau menjadi pembela yang adil bagi kami Tuhan. Mari sama-sama nyatakan Allah bagi kita. Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dia sebagai penolong dalam kesesakan. Sebab itu aku takkan goyah. Seperti nama-Mu Tuhan. Seperti nama-Mu Tuhan, ku ceritakan segala kebaikan Sampai ke ujung bumi. sampai ke ujung bumi.
terkalahkan. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah menjauh dariku. Sebab kasih setiamu tidak akan pernah jauh dari kami Tuhan. Kaulah Allah bagi kehidupan setiap kami. Mari sama-sama nyatakan. Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dia sebagai penolong. Dia sebagai penolong dalam kesesakan. Sebab itu aku takkan goyah. Kami menceritakan segala kebaikan-Mu, bahkan sampai ke ujung bumi. Kuasa-Mu Tuhan takkan terkalahkan. Mari sama-sama serukan. Hey! Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah menjauh dari. Katakan sekalipun bumi, hey, sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah menjauh dariku. Oh, sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah menjauh. Sekali lagi serukan. Hey! Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah menjauh dari, takkan pernah menjauh dari, takkan pernah menjauh dariku. Yang bersyukur boleh kasih tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Hadirat-Mu melingkupiku, menenangkanku. kini ku membawai Basuh diriku, basuh diriku. Yesus, Kau dambaanku. Yesus,
Curahkan urapanmu saat ku sembah. Yesus kau dambaanku, Yesus kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Kau dambaan kami. Mari bersyukur. Mari bersyukur karena Dialah Tuhan satu-satunya yang layak diterima segala hormat dan pujian. Oh, haleluya. Kau satu-satunya yang kami sembah, yang kami tinggikan. Tiada yang lain, hanya Saya undang setiap kita bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan Yesus kau dambaan. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, menunggu Kau yang curahkan urapan-Mu saat ku sembah. Yesus kau dambaanku, kami sujud menunggu-Mu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah. Yesus kau dambaanku, Yesus kau dambaanku, kami sujud menunggu-Mu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah. Mari sekali lagi nyatakan, Yesus kau dambaan, kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah. Saat ku sembah-Mu, saat ku sembah-Mu, saat ku sembah-Mu. Come and worship. Come and praise Him. Come and magnify. Come on, you sing. Come and worship. We come to worship You.
Lord. Magnified our God. Redeemer King. Come and worship. Come and Worship you, Lord. We praise your name. There is no other name. It's only you. We magnify your name. our God, Redeemer King. Paling dengan antusias nyatakan. Come on. Come and Worship you. Come and We praise your name, Lord. come and Magnified our God, Redeemer King. Come and worship. come and worship. Come and praise. Come and praise Him. Come and magnify. Come and Magnified our God, Redeemer King. Mari sama-sama sore ini dengan segenap hatimu katakan hanya kepada Dia. Sore ini bukan hanya sekedar ibadah minggu. Jadi jangan takut datang ke Tuhan. Dengan segenap hatimu saja sembah Tuhan. Apapun keadaan, pergumulan, tantangan hidupmu, Yesuslah yang terbesar. Dan sudah berkali-kali berulang-ulang Dia menunjukkan kemenangan buat kita. Come and worship. Jangan takut sama Tuhan. Come and Datang dengan bangga kepada Dia. Sebab Dia hidup. come and Tidak ada raja seperti Engkau Yesus. our God. Itu sebabnya kami mau katakan, kami hanya menyembah satu Tuhan. Come and worship. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer. Sekali lagi yuk katakan. Come and worship. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer King. Come and magnify our God, Redeemer King. Oh, come and magnify. Come and magnify our God, Redeemer King. Mari berikan tepuk tangan yang panjang hanya untuk Dia. Sama-sama katakan haleluya. Selamat sore, selamat datang di Forward Living Church di ibadah terakhir di hari ini. Kami ada 3 kali ibadah, 10.30, 1.30 dan jam 4 sore. Merupakan sukacita untuk bisa menyambut Bapak Ibu, teman-teman yang datang pada sore ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu baru pertama kali datang, salam hangat doa kami. Kami selalu katakan, kiranya ibadahmu menjadi pengalaman yang baik di dalam Tuhan. Kami
menyiapkan segala sesuatunya, kami mencoba yang terbaik untuk melakukan pelayanan, tapi kami juga sadar kami gak sempurna. Tapi satu hal kami bangga dan kami berulang-ulang kali, bahkan udah jalan ke 9 bulan FLC ada di Pondok Indah Mall 3 ini. Satu hal kebanggaan kami, karena kami tahu church is not about the brand. Gereja bukan brandnya, gereja bukan tempatnya, gereja juga bukan alat apapun yang digunakan untuk terjadi ibadah di sini. Gereja yang sesungguhnya adalah hidup kita dan keluarga kita di luar sana. Ibadah ini gak lama. Itu sebabnya kami gak terlalu sulit melayani Anda. Berulang-ulang tiap minggu hampir 9 bulan, berjalan 9 bulan. Tapi satu hal kebanggaan kami, tidak berhenti melayani Anda sampai sore ini. Karena satu hal kami tahu. Jauh sebelum even kami tiba tadi pagi semua di sini, Tuhan Yesus sudah lebih dulu ada di sini. Jadi kita boleh gak sempurna, tapi kita punya Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya terima kasih banyak Anda telah meresponi setiap pelayanan yang dilakukan dalam pujian penyembahan dengan sungguh-sungguh tadi. Percayalah, detik menit pertama Anda di sini, mujizat juga udah terjadi. Dan lewat firman Tuhan sore ini, sekali lagi gak pernah bosan. Thank you Ibu Debbie, Pak Adi, sepanjang hari ini melayani kami semua. Kami berdoa biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan. Bukan hanya kita masuk di bulan yang baru Oktober, bulan bertambah. Tapi jangan pernah lupa, Dia juga rindu kehendaknya dinyatakan atas hidup dan keluargamu. Semakin lebih lagi. Jadi saya percaya Roh Kudus akan bantu Bapak Ibu menerima firman dengan baik. Jadilah tanah yang baik. Jangan cuma sebentar happy, ada badai dan tantangan. Masalah semua silih berganti. Walaupun badai pasti berlalu lalang. Tapi kita punya Tuhan yang hidup. Itu sebabnya selagi masih bisa terima firman, terima dengan sungguh-sungguh beberapa menit ke depan. Nanti ada waktunya mau udah gak bisa lagi. Jadi be thankful. Kalau semua bisa tiba hari ini di minggu pertama bulan Oktober. Doa saya sebagai gembala, Anda menikmati kasih karunia Tuhan sepanjang bulan ini. Hanya sembahlah Tuhan. Manusia jangan disembah. Takut kepada Tuhan yang benar, jangan kepada manusia. Pada akhirnya apapun kebutuhan kita, hanya Dia Jehovah Jireh. Hanya Dia. Jadi Oktober ini hormati Tuhan lebih baik lagi. Kalau Anda menjaga apa yang ada di dekat hati Tuhan, maka Tuhan yang sama kita sembah akan menjaga apa yang ada di dekat hatimu. So jangan takut datang ke Tuhan dan percayalah Anda menerima yang terbaik sore hari ini. Siap menerima firman? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita sambut hambanya Ibu Debbie Bashir. Thank you Ibu Debbie. Terakhir, last one. Thank you. Kita berdoa, Bapak terima kasih Tuhan buat sore hari ini Engkau berbicara bagi kami gerejamu. Sampaikan isi hatimu agar kami tidak terjebak dalam kekristenan yang menjadi rutinitas, tapi kami melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, walaupun cuma basa-basi toh. Walaupun ada masalah ya, kita tetap luar biasa. Iya, Bapak Ibu, hari ini tema firman Tuhan adalah ya memberitakan kabar baik, pembawa kabar baik. Kita ini setiap hari hidup ya, pasti kita membawa kabar, membawa cerita. Tapi kabar apa yang kita bawa? Apakah kabar buruk atau kabar baik ya? Kalau ada orang yang datang, mau tahu enggak? Nah ini ya, ada apa? Itu. Nah saudara ya, jadi kita mau belajar sekarang bagaimana kita ini mau melakukan kehendak Tuhan sebagai pembawa kabar baik. Istri bawa kabar baik kepada suami, suami bawa kabar baik kepada istri. Apa itu kabar baik saudara? Menurut saudara apa itu kabar baik? Ada yang tahu? Kabar baik itu apa, ada yang tahu? Dapat sepeda loh di bawah. Nanti Pak Yosua yang beliin. Ya, siapa yang tahu apa itu kabar baik? Masa saudara nggak tahu kabar baik itu apa? Ya, firman Tuhan. Injil itu kabar baik, kabar sukacita ya. Jadi apa yang lebih baik yang harus kita ucapkan, kita perkatakan kepada orang, yaitu firman Tuhan. Buka bersama ya saudara di dalam Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40
Ayat yang ke-9 mulai ya. Firman Tuhan di sana berkata demikian, Yesaya 40 ayat yang ke-9, kita baca bersama. Kalau sudah ada silakan dibaca di sini, kalau tidak ada buka dari handphone saudara. Saya selalu berkata tolong itu Alkitab di-download di handphonemu, amin. Jangan ada aplikasi edit foto, edit video, tapi Alkitab tidak ada di handphonemu. Ya, kenapa saudara? Karena itu penting loh. Dimanapun kita berada, kita bisa membaca firman Tuhan. Saya tuh kalau di pesawat, di mana tuh saya baca firman. Ya, supaya iman kita semakin tumbuh karena firman Tuhan berkata, iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi tolong yang tidak ada Alkitab di handphonenya tolong segera. Saya takut nanti kalau Tuhan datang diperiksa loh. Apa yang ada di handphonemu itu? Kalau nggak ada aplikasi Alkitab, nggak usah masuk surga kau. Ya berarti kau menganggap firman Tuhan itu nggak penting bagimu ya. Ayo ayat 9 baca bersama. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. 10. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia. Dan mereka diperolehnya berjalan di hadapannya. Katakan amin. Ayat 11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Siapa gembala kita saudara? Tuhan Yesus. Iya, gembala kita yang sejati itu adalah Tuhan Yesus. Dikatakan ia seperti gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya. Perhatikan ianya huruf besar. Ya, ternaknya di sana nyanya huruf besar. Berarti ini sedang menggambarkan tentang Tuhan. Ya, Tuhan itu gembala yang baik. Ya, makanya enggak usah terlalu sering cari-cari gembala di dunia, amin. Ada masalah cari Pak Yosua, ada masalah cari pendeta, ada masalah cari ini. Tapi kau enggak pernah cari Tuhan. Iya. Cari manusia terus, cari manusia terus. Makanya firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena diberkati orang yang cari Tuhan. Saudara kalau ada masalah, saudara cari siapa? Hello? Ini mulutnya gak ada yang cari aman. Nah ini cari aman ini, bahaya nih kalau cari aman ya. Masa saya tanya begitu nggak ada loh yang ngomong, ini mulutnya terkunci semua ini ya. Berarti nggak cari Tuhan nih semua kalau ada masalah ya. Coba kalau ada masalah langsung datang duduk di kaki Tuhan. Jangan dulu berpikir dengan otak kita nih saya cari siapa, saya cari siapa, saya cari siapa. Terkutuk loh saudara. Karena Alkitab berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Cari Tuhan. Di mana cari Tuhan Bu? Ya di mana aja, mau di kamar, mau di mana. Saya kemarin ke Luwu ketemu sama seorang jemaat misbah doa di sana. Dia cerita, Bu anak saya kan kecelakaan. Kepalanya pecah, saya ditunjukin fotonya saudara. Aduh, saya lihat, aduh Bu saya ngeri, darah semua saudara. Kepalanya pecah, naik motor dia tabrak dalam kecepatan tinggi, trotoar dia hantam dan dia kecelakaan. Dibawa ke rumah sakit, dokter operasi, dibuka kepalanya, dokter bilang tidak ada harapan. Hanya mujizat anak ini bisa hidup. Ketika dokter itu ngomong begitu, istrinya, ibunya ini di rumah sakit saudara. Dia bilang saya tuh nggak tahu mau berseru ke siapa, saya nggak tahu mau sama, saya cuma mau cari tempat. Kalau ada tempat saya mau berlutut, saya mau cari Tuhan. Dia cari-cari tempat yang kira-kira dia mau berlutut di situ enggak ada, akhirnya dia ke toilet saudara. Itu kan saudara bayangkan toilet di kamar mandi. Ya, bukan kamar mandi Pondok Indah loh. Ya, di daerah sana. Itu bau pesing.
Iya, itu semua orang ke situ, tapi cuma itu tempat aman. Dia bilang, saya nggak peduli lagi Bu, di dalam kamar mandi saya berlutut di situ. Saya bilang, Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas nyawa anakku, aku bersujud Tuhan. Selamatkan anakku, walaupun dokter sudah berkata tidak ada harapan. Ya, dokter berkata begitu kan pasti karena ada sebabnya. Nggak mungkin dokter bilang begitu kalau nggak ada sebabnya. Pasti dokter tahu nih kehancurannya seperti apa, ini yang bagaimana. Makanya dokter bisa berkata nggak ada harapan. Dia datang, dia cari tempat cuma untuk mau berlutut di kaki Tuhan. Dia ke kamar mandi, dia bilang, saya udah nggak peduli baunya Bu, itu kamar mandi umum di rumah sakit. Dia berlutut di situ, dia nangis, dia bilang, Tuhan, aku datang kepada Engkau hari ini karena cuma Engkau yang sanggup menolong. Lalu saudara, akhirnya anaknya selesai dioperasi, dia mau masuk ke ruang ICU. Hari itu di ICU ada 8 orang, 7-7-nya mati. Anaknya enggak. Lalu tengah malam anaknya sadar, lalu dia bilang, "Ma, aku masih hidup." Mamanya kaget, saudara, anaknya sadar, dan akhirnya mereka berdoa di situ. Puji Tuhan, anaknya enggak jadi mati. Karena siapa yang pegang kendali atas hidup manusia? Tuhan. Lalu saudara, dari situ mamahnya ini baru mengerti, oh ini ternyata yang dinamakan pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dari situ dia bersaksi, dia ceritakan kabar baik, dia ketemu siapa aja. Ya, ketemu saya, dia cerita menggebu-gebu saudara. Jadi Bu, waktu itu dokter bilang begini, saya datang Bu, saya berlutut, saya menangis Bu, di mobil Bu, saya pulang ke rumah, saya nyembah, saya muji Tuhan. Saya dengerin dia cerita saudara hampir 1 jam. Lalu teman-temannya bilang, itu Bu Debbie sudah capek mau istirahat, kau lagi di situ tambah-tambah cerita lagi, biar kayak Bu Debbie istirahat. Dia bilang, nggak bisa ditahan Bu, karena ini kabar yang luar biasa yang saya alami bersama Tuhan. Saya bilang gak apa-apa Bu, cerita. Jadi dia bilang sekarang saya di mana saja. Waktu itu ada satu masuk lagi pasien kecelakaan, bukan orang Kristen. Tapi karena dia sudah mengalami Tuhan, anaknya akhirnya melewati masa kritis dan selamat. Dia bersaksi saudara, malah dia bilang, ibu mau gak saya berdoa buat anak ibu. Yang tadinya sudah begini ya alatnya dokter udah pelan-pelan didoakan langsung tiba-tiba hidup lagi saudara. Jadi waktu kita mengalami Tuhan, kita nggak akan tahan untuk menceritakan kabar baik itu kepada orang. Dikatakan di sini, serukanlah dengan suara yang nyaring, kuat-kuat dan jangan takut. Amin saudara. Ingat kita ini dipanggil menjadi orang Kristen, orang percaya, bukan hanya sekedar saudara duduk setiap hari Minggu di sini, dengar firman, saudara pulang dan hidupmu nggak pernah terjadi apa-apa. Sudah berapa puluh tahun kita menjadi Kristen seperti itu saudara. Dan kita tidak pernah menyadari apa panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita ini cuma datang duduk pulang, yang berdosa tetap berdosa. Nggak pernah ada satu tujuan hidup yang berkata, aku ini Kristen buat apa? Ada juga yang model-model kedua yang datang ke gereja cuma sibuk dengan masalah sendiri. Tiap datang, semoga firman-Nya cocok dengan masalahku. Hidupmu itu masalah terus. Ya. Tiap kali cocok loh dengan apa yang saya hadapi. Karena saya ini, terus nanti konseling terus. Ya. Setiap hari mau konseling, siapa aja pendeta didatangi konseling. Ya, saya pelayanan di satu gereja. Ada bapak-bapak datang, ibu saya boleh konseling sama ibu? Pak, saya ini mau khotbah full hari ini Pak. Jangan bawa sampah sama saya. Tunggu dulu ya, nanti kalau udah waktu. Iya Bu, tolong ya Bu, tolong. Saya bilang ke Pak Gembalanya, Pak, itu ada bapak-bapak mau konseling. Mau dia konseling sama bapak kan gembalanya. Saya sudah bosan sama dia Bu. Itu tiap hari konseling Ibu. Itu Bu, semua pendeta yang datang ke sini dia minta waktu konseling Bu. Oh, sudah ribuan pendeta dia konseling terus. Masalahnya apa sih Pak? Dia ditinggal istri anaknya, kenapa? Pelit. Dia gak pernah kasih anak istrinya uang.
Oh yaudah, yang penting saya sudah tahu kasusnya. Begitu saya selesai siang, dia datang, Bu gimana Bu, ada waktu nggak? Cepat Pak, di sini aja, cepat Bapak mau ngomong masalah Bapak apa? Jadi begini Bu, istri sama anak saya itu pergi ninggalin saya. Kenapa mereka ninggalin Bapak? Ya enggak tahu, Bapak kasih duit nggak mereka? Dia diem saudara, ya memang sudah 2 bulan ini saya enggak kasih uang sama istri saya. Udah bagus Bapak ditinggal Pak. Bagus, kalau istri lain Pak, dia bikinin Bapak kopi dikasih sianida. Untung Bapak cuma ditinggal Pak. Terus sekarang Bapak mau tanya apa sama saya? Lah iya Bu, apa yang harus saya lakukan? Telepon istrimu, minta nomor rekeningnya, transfer uang. Amin Bapak-Bapak. Biar Bapak mau konseling sama 1000 pendeta, biar Bapak ditumpang tangan, ditumpang kaki sekalipun. Kalau Bapak tidak transfer uang ke istrimu, maka dia tidak mungkin balik. Ya, ngapain orang nikah nggak dikasih duit coba? Ya, ini kayak gini-gini Kristen model begini saudara. Terus nanti tiap ada pendeta datang dia mau konseling. Lu nggak usah kebanyakan konseling, lakukan firman, amin. Alkitab bilang kalau kau pelit nggak masuk surga loh. Itu aja sudah jelaskan. Bapak nggak perlu konseling sama siapa-siapa. Bapak pulang lakukan firman, minta nomor rekening istrimu, transfer dia 10 juta balik langsung istrimu. Amin Bapak-bapak. Amin ibu-ibu. Ibu-ibu semangat langsung ya. Kadang-kadang orang itu dia tahu jawabannya. Tapi sengaja dia mau konseling terus sama pendeta. Semua masalah di hidup kita ini sudah ada jawabannya di Alkitab. Makanya tolong kau download itu aplikasi Alkitab di HP-mu. Supaya waktu kau ada masalah berdoa, aku mau baca firman-Mu Tuhan. Bicara lewat firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Aku baca ketemu ayat tepat sesuai kebutuhanku. Amin. Nggak usah telepon Pak Yosua. Nggak usah telepon saya. Kita juga paling cuma bilang berdoa Bu, berdoa. Tapi suami saya gini-gini, berdoa Bu, berdoa. Ibu enggak tahu suami saya, memang saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu. Karena itu suamimu sendiri. Iya, ibu sudah tahu Alkitab bilang apa kalau kau punya suami yang belum bertobat. Hai istri, menangkanlah suamimu tanpa perkataan hanya dengan perbuatan. Supaya ketika suamimu melihat betapa suci dan murninya iman istrinya itu, maka dia bisa percaya kepada Tuhan. Itu ada ayatnya Bu. Oh ada ayat begitu, di mana ya Bu? Saya tanya kau jadi Kristen sudah berapa puluh tahun, kenapa kau tidak pernah temukan ayat itu? Ada saudara, tentang orang yang pelit ada di Alkitab, orang yang selingkuh ada, ya tentang kuasa gelap ada, tentang homo ada, tentang pelakor ada, semua ada di sini. Nah kalau semua ada di Alkitab, terus kita nggak pernah tahu, kita konseling terus, yang salah tuh siapa? Tolong hormati firman Tuhan saudara, karena firman Tuhan tuh berkuasa. Amin. Berkuasa. Nyaringkan suaramu, jangan tahan-tahan, jangan takut. Ayo bersuara hari-hari ini, cerita tentang siapa Tuhanmu. Siapa Allah yang kau sembah, siapa Yesus yang sedang kau puji itu. Saya pelayanan dari kemarin di Luwuk juga, ketemu sama satu orang pendeta ya, seminar hamba Tuhan dari pedalaman, pendeta dari kepulauan. Dia bilang, Bu Dewi saya punya jemaat itu bertobat lewat channelnya ibu loh. Dia tadinya bukan orang Kristen Bu, tapi dia mengalami kesembuhan yang begitu luar biasa Bu. Lalu dia sekarang menggebu-gebu. Saya bilang coba mana dia Pak, suruh ke sini saya mau dengar kesaksiannya. Lalu dia datang saudara, dari Morowali ke Luwuk tuh 5 jam loh naik mobil. Dia datang naik angkutan, dia datang sampai sana ketemu saya. Bu Dewi saya mau cerita, mau bersaksi. Iya ibu, apa yang ibu alami bersama Tuhan, cerita biar saya juga bisa saksikan kesaksian ibu karena ini kabar baik. Jadi begini Bu, saya itu menikah dengan suami saya ini dulu Kristen, menikah sama saya, tinggalkan Yesus, ikut agama saya. Ya, jadi suaminya menyangkal Tuhan Yesus. Terus
Saya ini ya saya hidup dengan ya saya tidak tahulah, pokoknya saya menjalani hidup ini aja. Kami pengusaha Bu, punya beberapa mobil angkutan. Lalu saya mulai sakit Bu. Sakit itu ganti-ganti terus ya. Nanti ini sembuh, datang yang ini tuh sakitnya tuh aneh-aneh. Sampai saya ini kadang kulit saya biru, kadang abu-abu, kadang begini. Yang terakhir itu Bu, ini dokter sudah tolak semua saya. Akhirnya uang mulai habis berobat. Ya dihabiskannya semua yang ada padanya kayak perempuan pendarahan itu di Alkitab dikatakan. Lalu terakhir itu Bu, nih kulit saya ini mengelupas, dagingnya itu mulai jatuh. Bayangkan saudara, saya ini udah kayak mayat hidup Bu. Sudah tidak ada pengharapan, rasanya putus asa. Disitulah saya tidak ada jalan. Satu kali saya ketemu satu engkoh umur 70 tahun. Lalu engkohnya itu tanya, ibu sakit apa? Dia cerita, dia curhat, saya ini Pak sakit saya banyak kok, ini sakit tuh sakit nih, sekarang lagi daging saya mulai terkelupas jatuh sendiri nih sepenggal. Ngeri banget ya, itu gak tahu sakit apa, dokter juga tidak menemukan. Lalu dia engkau itu bilang begini, ibu mau sembuh gak? Iya, ibu mau percaya Tuhan Yesus? Ini engkau membawa kabar baik loh. Amin Bapak Ibu. Terus dia bilang, emang Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Suami saya dulu Kristen kok, tapi sekarang dia ikut agama saya. Tapi ibu mau percaya enggak Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Mau kok. Tapi bagaimana caranya saya kenal Tuhan Yesus? Engkaunya itu bilang gini. Ibu punya HP enggak? Ada ini HP. Sini. Lalu dia cariin channel saya. Dia buka Debbie Basir TV di YouTube. Ada yang belum subscribe? Bertobat loh saudara. Tolong subscribe. Lalu dibuka sama engkau. Ini cerita bener ya. Saya nih bukan karena mau sombong-sombongan tapi buat apa? Pret ya. Lalu dibuka channel saya, ibu nonton aja khotbah ini. Ya setiap malam tuh ada misbah doa, ada misbah syukur pagi, nanti ada khotbah-khotbah yang lain. Ibu nonton aja. Pasti saya yakin ibu nanti ketemu Tuhan. Oh begitu ya. Sampai di rumah dia buka khotbah yang dia dapat, khotbah pertama saya itu saya bilang begini, saudara kalau kau punya masalah beban hidup datang duduk di kaki Tuhan. Lalu dia bilang gini, kakinya Tuhan mana? Saudara kita kadang saudara ketawa loh, tapi buat orang awam yang memang belum kenal Tuhan, mereka tuh kan gak pernah dengar bahasa-bahasa begini kan. Saya ngomong datang di kaki Tuhan, saudara langsung bisa tahu tuh kaki Tuhan di mana. Ya kita bayangkan saya di otak kita tuh. Atau ada yang belum ngerti mukanya Tuhan Yesus seperti apa? Jangan kayak itu Ratu Entok yang kemarin. Hina-hina Tuhan Yesus, ditanya dia bilang saya tuh gak tahu loh kalau itu Tuhannya orang Kristen. Pret. Emang lu dari planet Mars. Ya. Lalu dia bilang begini. Saya tuh bingung Bu. Saya dengar terus ibu bilang cari Yesus duduk di kaki Tuhan. Lah kaki Tuhan itu kayak apa? Saya enggak tahu kaki Tuhan di mana. Sampai saya pikir saya mau beli gambarnya Tuhan Yesus yang ada kakinya, yang disalib, terus nanti saya taruh di tembok, lalu saya duduk di kaki itu. Dia pernah WA ke saya saudara, saya baca gini, Bu mohon dijelaskan dan ibu kasih tahu saya di mana kaki Tuhan itu Bu. Saya mau duduk di kaki Tuhan. Saya pikir itu orang bercanda. Saya bilang ini orang kok bercanda banget ya. Ya kaki Tuhan tuh ya kita dengan iman lah duduk di kaki Tuhan. Lalu dia ikuti terus saudara khotbah-khotbah saya, dia mulai diubahkan. Tadi orangnya dia bilang, ibu saya ini Bu, tukang marah, emosi, suka tersinggung. Kalau marah itu udah gak karu-karuan. Jadi rumah tangga kami kacau ya, makanya semua kacau. Saudara kalau hidupmu kebanyakan error dan kacau, kau tidak diberkati Tuhan loh. Ya benar, orang yang hidupnya kacau, error, marah-marah itu jauh dari berkat. Karena di mana orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Amin. Jadi hati-hati suami istri kalau marah-marahan ya, bertobat. Tuhan udah mau kirim mobil, lagi berantem di rumah. Malaikat bilang, gimana Tuhan udah mau saya kirim di Pondok Indah lagi berantem. Tuhan bilang gak usah, bawa ke rumahnya Bu Debbie aja. Rugi saudara ya. Karena di mana orang hidup rukun bersama, kesitulah berkat Tuhan diperintahkan loh. Amin.
Makanya hidup rukun bersama. Lalu dia bilang begini, akhirnya ibu saya mulai diubahkan. Saya dengar khotbah ibu, saya mulai diubahkan. Saya yang tadinya tukang marah, saya emosi, saya begini, tiba-tiba saya mulai berubah. Saya jadi banyak bersyukur, saya banyak datang di kaki Tuhan, saya banyak berdoa. Ya memang sakit saya belum sembuh, tapi hati saya lega, jiwa saya damai. Makanya Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Seringkali ketika kita datang di kaki Tuhan, masalah kita belum selesai. Tapi sudah ada kelegaan. Karena Yesus berkata, sebab bebanku itu ringan dan aku akan memberikan ketenteraman kepada jiwamu. Jiwamu akan mendapat ketenteraman. Lalu sudah dia bilang, saya menghadapi masalah bu. Saya dikejar utang karena akhirnya saya banyak hutang karena semua mobil kejual. Tapi ada damai sejahtera di hati. Yang tadinya itu tidak damai, marah-marah, sekarang berbeda bu. Tiba-tiba ketika dia mulai rajin cari Tuhan, Tuhan sembuhkan dia saudara. Benar-benar sembuh total, bahkan tanpa berobat. Lalu waktu dia mengalami kesembuhan itu, dia mengalami perubahan hidup. Dia nggak tahan untuk tidak bercerita. Dia ceritakan, dia bawa kabar baik itu. Semua orang yang dia temui, dia bersaksi. Aku ini loh sakit, udah mau mati. Sakit ini. Waktu aku ketemu Tuhan, hidupku berubah. Sekarang aku sembuh. Jadi satu kampung, dia mau ke pasar, dia cerita. Dia diangkut, dia cerita. Bahkan bukan cuma itu, dia bilang, ibu puji Tuhan. Beberapa orang sudah menyerahkan diri dan dibaptis di gereja. Karena mendengar kabar baik yang dia ceritakan itu. Amin saudara. Saya melihat, saya bilang, wow bu dahsyat luar biasa. Iya Bu Debbie, maka itu. Tapi dibalik semua ini saudara, yang hebat tuh siapa? Bukan saya, bukan siapa-siapa. Engkohnya itu loh. Engkau itu yang 70 tahun itu. Dia membawa kabar baik. Ketemu orang yang lagi sulit, yang lagi berbeban berat, letih lesu. Dia kenalkan Yesus. Ini tugas kita saudara. Untuk mengenalkan siapa Yesus. Ingat, satu kali ketika engkau mati nanti, kita ini mati. Tuhan tidak tanya pencapaianmu. Dia nggak tanya mobilmu berapa, rumahmu berapa, depositmu berapa. Yang akan Tuhan tanya, berapa jiwa yang sudah kau bawa kepadaku. Amin saudara. Ya, dan dia mengalami kesembuhan yang luar biasa. Saya juga mau bersaksi, satu kali ada seorang dokter di desa, dia cerita, dia bersaksi sama saya, dia kirim kesaksian. Shalom Bu Debbie, saya mau bersaksi. Saya ini tidak tahu dulu tujuan hidup saya apa. Ya saya pikir juga melayani Tuhan itu saya sering tertuduh. Kok saya gak bisa melayani di gereja sebagai pemusik, sebagai apalah yang berdiri di mimbar ini. Tapi sejak saya mengikuti khotbah-khotbah ibu, ya terutama mesbah doa, saya menyadari ibu itu bilang begini. Saya sering bilang begini saudara semua harus melayani Tuhan. Saudara gak perlu sekolah Alkitab untuk melayani Tuhan. Nggak perlu jadi STH semua, nanti saya banyak saingan. Iya. Tapi saya mau kasih tahu saudara melayani Tuhan itu bagaimana. Di bidang apapun hari ini engkau bekerja, itu adalah ladang pelayananmu. Amin. Karena di situ kau ketemu orang dan orang itu jiwa. Itu tuayan yang menguning. Lalu dia bilang, saya ini seorang dokter Bu. Dulu kalau ada pasien datang ya saya cuma bilang ya makanya ibu begini istirahat begini. Sekarang Bu kalau ada yang datang, Bu dokter saya ini gak bisa tidur, saya begini. Ibu ada kegelisahan apa di hati? Ibu ada masalah apa begini. Ibu cari Tuhan ya. Dia beritakan kabar baik. Ibu cari Tuhan. Ibu maaf agamanya apa? Oh agama saya ini. Maaf Bu saya, dokternya bilang saya pengikut Kristus. Saya orang Kristen. Tapi saya hanya mau bilang sama ibu. Ibu cari Tuhan. Ibu mau gak izinkan saya berdoa buat ibu? Sebelum saya suntik ibu. Saya mau berdoa buat ibu. Iya toh? Gak usah diancam. Bu saya suntik sama obat ini loh ibu kalau gak mau didoakan. Gak usah ngancem, biasa aja. Lalu saudara ternyata ini tuhayan yang mengunik. Mau Bu dokter saya mau didoakan. Ya udah kita berdoa ya. Mau pulang. Bu ibu ada HP? Nih YouTube-nya ibu dengerin.
Puji Tuhan loh. Debbie Basir TV. Nggak usah subscribe, nggak usah. Saudara, ini saya dengar kesaksiannya orang ya. Saya nggak buat-buat ini. Ini kamu dengar ini. Ibu itu pulang, dia dengar. Lalu Bu dokter itu bilang, sekarang Bu, WA-WA-an mulai banyak tanya. Mulai, Bu dokter, saya sejak didoakan ibu ada damai di hati saya. Sekarang dengerin khotbah-khotbah saya terus. Ya tinggal tunggu waktu, membuka hati, menerima Tuhan Yesus. Kita nih nggak pernah tahu, ya. Tapi bagian kita adalah ceritakan kabar baik itu. Sampaikan kabar baik itu kepada orang. Supaya mereka mendengar, supaya mereka percaya dan menerima keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Saudara, di sekelilingmu gak usah jauh-jauh. Lihat orang-orang di sekelilingmu. Seringkali kau tidak sadari temenmu yang tertawa terbahak-bahak. Padahal dia punya rahasia hati loh. Mungkin di rumah orang tuanya berantem. Ya anak-anak muda, kau punya teman hari-hari ini. Biar gak ada lagi kasus bunuh diri, lompat. Kenapa? Karena tidak ada teman bercerita. Iya, seperti Justin Bieber bilang. Gak ada teman dia bercerita. Ternyata hari ini terkuak ya. Kenapa mereka bisa tenar seperti itu? Mereka harus rela ditiduri, digini-giniin. Coba saudara. Ya, apalagi memang yang ya kasus-kasus Illuminati itu di luar negeri. Semua artis memang ada ritual-ritualnya. Itu mirip memang dengan gereja setan. Ya, mereka harus rela mau ditiduri cowok, cewek harus rela. Ya, supaya demi mereka mencapai kesuksesan. Tapi ternyata dia bilang, aku sendiri, aku gak ada teman cerita. Orang lihat aku di luar, wow. Orang lihat aku kaya raya. Padahal jiwaku hancur, jiwaku ini remuk. Saudara, engkau mungkin gak tahu, di sekeliling kita banyak orang tuh yang sedang hancur jiwanya. Ya, mungkin kau tidak sadar, orang yang di sampingmu itu mungkin suamimu, istrimu, atau anakmu. Atau siapa aja, seringkali kita gak pernah menyadari. Tapi bagian kita beritakan kabar baik itu. Suruh dia cari Tuhan, masalah dia gak terima itu urusannya dia. Karena firman Tuhan berkata, apabila ada seseorang yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan dan engkau tidak mengingatkan orang itu, maka dia akan mati dalam dosanya. Tapi kita akan dimintai pertanggungan jawab. Kenapa kau tidak beritakan tentang aku selama dia hidup? Sebaliknya, kalau ada orang berdosa yang sedang berjalan menuju kebinasaan, lalu engkau mengingatkan dia, engkau memberitakan kabar baik buat dia, dan orang itu bertobat dari jalan yang jahat, maka engkau diberikan sama Tuhan mahkota kehidupan karena sudah menyelamatkan satu jiwa. Saudara, Tuhan itu mau melibatkan kita sebagai pekerja. Yesus bilang, ayo tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mari kita semua mau menjadi alat-alat yang dipakai Tuhan menjadi pekerja-pekerja di akhir zaman. Tapi kita sendiri dulu harus dibentuk Tuhan. Jangan sampai kita memberitakan kabar baik padahal kita sendiri tidak hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Hidup kita rusak, hubungan kita dengan Tuhan rusak. Kita harus selalu terhubung dengan Tuhan, saudara. Iya, tadi saya juga menceritakan satu kisah di sini. Ini yang saya ceritakan semua kisah-kisah kesaksian di Mesbah Doa. Ada seorang guru, dia WA ke saya, Bu, saya mau bersaksi ya. Saya ini dari dulu tidak tahu maksud ibu itu selalu bilang, ayo melayani Tuhan di bidang manapun kau ada. Jiwa-jiwa di sekelilingmu. Kalau kau sebagai seorang guru, ya itu adalah panggilanmu. Hidupi itu, beritakan kabar baik. Dia bilang di sekelas saya itu Bu, SD nih, ada satu anak nakal banget anak ini. Beberapa kali dipanggil orang tuanya mau dikeluarin dari sekolah anak ini. Satu saat Bu di kelas saya lagi ngajar, anak ini tusuk temennya pakai pensil di mata. Jadi itu syok semuanya, guru semua marah ya. Lalu ibu ini yang tadinya juga, kalau anak nakal itu kan kita pasti pengen pukul loh. Tapi dia dirubah Tuhan ketika dia menyadari itu panggilannya. Dia menyadari ini anak pasti ada sesuatu. Dia panggil anak itu, kamu kenapa lakukan seperti itu? Di rumah kamu sering lihat papa mamamu berantem. Iya, papa kalau pukul mama pakai kayu, pakai ini. Oh dia tahu ini akarnya. Makanya anak ini berontak. Akhirnya saudara, dia panggil orang tuanya datang, tapi yang datang cuma mamahnya. Dia bilang, Bu, maaf ya,
Ibu di rumah kehidupan suami istri bagaimana? Ibu sering berantem. Pertama dia bilang, oh enggak, kami baik-baik saja kok. Padahal anak kecil mana mungkin bohong. Ya, anaknya sudah cerita. Lalu, oh ya udah kalau ibu nggak mau cerita enggak apa-apa. Tapi Bu, saya yakin kenapa anak itu memberontak? Mungkin karena hubungan orang tua nggak harmonis. Ibu, saya mau berdoa buat ibu. Kebetulan sama-sama Kristen. Oh iya, dia berdoa saudara. Guru ini, lihat dia guru. Tapi dia mulai hidupi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia berdoa bagi orang tua murid. Kalau dulu kan ibu anaknya dijaga ya. Kalau sampai nakal lagi kita keluarin dari sekolah. Sekarang dia dengan hati Tuhan menyadari bahwa itu panggilannya. Dia berdoa, ibu itu menangis, pulang. Begitu sampai di rumah malam, WA, Bu, saya mau jujur Bu. Terima kasih Ibu tadi mendoakan saya, hati saya tersentuh. Saudara, orang tua yang menguning. Cuma didoakan rohnya hidup. Amin. Makanya ayo. Lalu kenapa Bu? Saya mau jujur ya Bu, boleh saya telepon? Boleh. Dia curhat tentang rumah tangganya. Memang Bu, suami saya itu gini-gini, kadang saya stres urus anak, dia gak mengerti. Kita pulang berantem, dia selingkuh, saya dipukuli. No, ternyata semua orang punya cerita. Ibu, saya mau berdoa buat ibu gini-gini. Ibu, saya kirim link ya. Dia kirimlah link mesbah doa saya ke ibu ini. Ibu dengerin ini aja. Dengerin semua khotbah-khotbah ini, nanti ibu dapat kekuatan. Dia dengar saudara. Dia mulai dengar firman Tuhan dan itu mulai mengubahkan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Yang tadinya ibu ini tukang marah, tukang tersinggung, sama suaminya juga tukang begini-begini, mulai luluh hatinya. Dia mulai berubah. Ketika suaminya melihat perubahan hidupnya, suaminya pun heran kenapa istri saya jadi begini. Lalu dia bersaksi, Bu, puji Tuhan sekarang rumah tangga kami dipulihkan. Bahkan suami saya sekarang juga udah ikut mesbah doa. Kami mencari Tuhan Bu. Saya cuma mau berterima kasih Ibu. Karena lewat Ibu rumah tangga kami dipulihkan. Dan Ibu itu bilang, dan Ibu Debbie tahu anaknya yang nakal itu tadi perlahan mulai diubahkan. Dia menjadi anak yang lebih baik. Saudara lihat, hanya satu ketaatan dari seorang guru yang mau memberitakan kabar baik. Dia sudah menyelamatkan satu keluarga. Nanti keluarga ini yang mengalami kabar baik itu, dia dipulihkan, dia juga akan cerita kepada keluarga yang lain. Jangan duduk tok jadi Kristen yang bikin panas kursi gereja. Amin. Ayo mulai jadi penuai. Berhenti terus untuk diri sendiri. Tiap hari kau nangis di kamar Tuhan, masalahku Tuhan, stop. Ayo jadi orang Kristen yang dewasa. Mulai bilang Tuhan, beri kepadaku jiwa yang harus aku lakukan. Waktu kau sering dengar penderitaan orang, baru kau bisa bersyukur begini. Ya Tuhan, ternyata masalah dia lebih berat daripada masalah saya. Amin. Haleluya saudara. Makanya jangan selalu merasa kau yang paling menderita. Jangan selalu merasa paling korban. Jangan selalu merasa Tuhan kenapa begini Tuhan. Kau kurang bersyukur nak. Kurang bersyukur. Jangan ya dek ya. Kurang bersyukur kau. Tapi coba kalau kau mulai dengar cerita orang-orang. Lalu ada hati Tuhan yang timbul dari hatimu. Lihat hidup mereka. Kasihan saudara. Kalau kita mau mendengar cerita-cerita itu. Saya kadang dengar cerita anak saya tentang temannya. Saya nangis loh, kasihan tuh anak. Kenapa orang tuanya begitu? Ya itu kita semua, makanya saya sering bilang sama anak saya, itu jiwa yang harus kau layani loh. Temanmu itu loh. Jangan sampai pergi ke psikiater, akhirnya semua minum obat. Firman Tuhan itu obat yang manjur bagi jiwa kita, amin. Yang menyembuhkan, karena kita butuh firman. Makanya tolong saudara, saya percaya ketika kita semua ini berfungsi dalam kerajaan Allah, membawa kabar baik itu, tempat ini gak cukup lagi saudara. Ternyata banyak orang akan ketemu Tuhan dan mereka akan mencari Tuhan. Ya, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti. Karena itu hari-hari ini, ayo kita beresin dulu hidup kita. Beresin hidup ini. Supaya iblis tidak mendakwa kita, supaya kita tidak ada ketakutan. Coba kita buka saudara surat Yakobus, saya pengen kita baca. Yakobus pasal yang ke
5 ayat 19 sampai 20. Yakobus 5 ayat 19 sampai 20 kita baca bersama. Firman Tuhan berkata begini, kita baca dengan suara keras. Yakobus 5 ayat 19 sampai 20, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Wow enggak? Wow. Satu saja orang yang kau beritakan kabar baik. Dan saudara, kita ini dipanggil untuk bekerja di ladang Tuhan. Apa bekerja di ladang Tuhan? Yaitu bawa kabar baik. Waktu kita bekerja dengan giat, apakah Tuhan tidak kasih kita upah? Kalau dia yang suruh kita kerja, apakah dia nggak sediakan upah? Dia sediakan upah. Kenapa masalahmu nggak pernah kau rasa dijawab? Kenapa kau nggak pernah melihat pintu terbuka? Karena kau nggak mau bekerja. Tapi kau mengharapkan upah dari Tuhan. Kau mengharapkan mujizat. Padahal kau di hadapan Tuhan pengangguran. Banyak Kristen pengangguran sekarang. Nggak tahu mau ngapa. Cuma sibuk masuk keluar gereja setiap hari Minggu. Tapi mereka lupa melakukan amanat agung yang Tuhan berikan. Beritakan kabar baik. Amin saudara. Waktu engkau memberitakan kabar baik, engkau akan mulai melihat masalahmu satu demi satu demi satu demi satu Tuhan selesaikan. Jangan terlalu fokus pada dirimu sendiri. Tapi fokus pada kehendak Tuhan. Fokus pada jiwa-jiwa. Saya ini gak pernah ada lelahnya saudara. Baru landing dari sini, terbang lagi ke sini, seminar hamba-hamba Tuhan. Besok saya kosong, Senin, lusa saya sudah terbang lagi ke Kalimantan. Kenapa saya menggebu saudara? Karena saya tahu saya membawa kabar baik. Dan itu dinanti oleh semua orang. Makanya Yesus berkata, berbahagialah mereka yang datang membawa kabar baik. Alangkah indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Maka ibu-ibu kalau ada temanmu curhat, aku ini loh suamiku itu selingkuh gini. Bawa kabar baik, jangan kau bilang memang enggak, laki-laki memang. Bertobat loh ibu-ibu, bertobat. Kalau ada temanmu curhat suaminya selingkuh bu, ya berdoa. Tuhan Yesus tuh sanggup memulihkan. Ayo kita satukan hati, kita berdoa. Amin ibu-ibu. Kau enggak perlu menghafal gini. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat berapa ya itu ya. Enggak usah. Kau hafal saja inti-intinya. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kita ini enggak disuruh hafal ayat di sorga. Enggak. Coba sebut Yakobus 2 ayat ini. Enggak, kagak. Tapi yang penting firman itu masuk dalam hatimu dan dia berbuah dalam hidupmu. Dan firman itu ya keluar dari hidupmu menjadi kesaksian bagi orang lain. Amin. Makanya ayo jangan pernah mulut kita ini tertutup untuk memberitakan firman Tuhan. Waktu engkau fokus memberitakan kabar baik sama orang, kau akan melihat Tuhan bekerja di hidupmu. Satu demi satu masalah selesai. Satu demi satu Tuhan buka jalan. Satu demi satu dengan cara-cara yang tidak pernah kau duga dengan akal logikamu. Kalau engkau mau melihat dan mau menerima upah, saya undang para imam musik maju ke depan. Maka satu saudara, ayo bekerja di ladang Tuhan. Bagaimana caranya? Bukan mendaftar jadi pengkhotbah di sini. Ya bukan, tapi ayo beritakan kabar baik. Karena itu kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Kita harus selalu melekat dengan Tuhan. Kita harus selalu intim dengan Tuhan. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Jangan menjadi Kristen yang biasa-biasa saja. Tapi kita mau terus berkata, Tuhan, bahwa kami terhubung denganmu di hidup kami. Bangkit berdiri bersama saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu di hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi saudara katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bawa kami Tuhan untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Kami tidak ingin hubungan kami dengan Tuhan terputus akibat dosa. Agar kami layak, agar kami dapat dengan lantang memberitakan kabar baik itu Tuhan. Sebab iblis tidak bisa menghakimi atau mengintimidasi kami. Kami datang hari ini. Kalau ada di antara kami yang masih terikat dengan dosa, Tuhan bebaskan kami, lepaskan kami. Supaya kesaksian itu kemudian akan menjadi kabar baik bagi orang lain. Hari ini kalau ada yang terikat dengan kenajisan, percabulan, kepahitan, homoseksual, lesbian, Tuhan bebaskan setiap kami. Rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, dugem, Tuhan lepaskan. Judi, lepaskan kami Tuhan. Ketidaktaatan, dan bawa kami dalam pengalaman pribadi dengan Tuhan. Supaya cerita itu menjadi satu kabar baik yang kami bisa bawa kepada orang lain. Sekali lagi angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saya di menit-menit terakhir tadi agak kesentuh. Karena saya 3 kali denger Ibu Debbie. Saya teringat mama saya. Mama saya pergi umur 51 tahun. Masih muda. Saya kadang-kadang suka mikir, I wish waktu saya married mama saya ada. Saya masih suka mikir kadang-kadang. Kemarin kalau saya sama istri saya ke Plaza Senayan sama 2 anak, mama saya tuh suka bawa cucu-cucunya ke food court Plaza Senayan. Saya di hati suka bilang, I wish mama saya bisa ketemu Liam dan Asher. Dari tadi Ibu Debbie cerita bagaimana seorang wanita itu hidupnya gak mudah. Saya masih ingat mama saya gak mudah. Perjalanan hidupnya keras, ngurusin banyak anak. Gak semua anaknya juga nurut. Bahkan di hari-hari terakhirnya, diproses Tuhan, kanker 4 tahun. Udah pergi ke semua pendeta, ke Benin, ke semua lah pokoknya. Tapi ya proses Tuhan untuk ibu saya ya sampai di umur 51 menyelesaikan pertandingan iman. Itu sebabnya saya ingat betul seorang hamba Tuhan bilang, benih yang baik sudah ditabur, kamu lanjutkan buahnya. Jadi saya ini 43 tahun hari ini. Gak ada hal yang lain yang saya rindukan selain saya mengabdi yang baik sama Tuhan. Karena saya mengingat betul, saya tahu persis apa arti itu kerukunan dan tidak rukun dalam keluarga. Jadi buat saya, kalau sampai hari ini kami sekeluarga setia melayani Tuhan,
hal yang terindah. Seperti lagu tadi. Saya berdoa buat Bapak Ibu. Gak ada yang tahu kapan waktu kita selesai. Tapi selagi kita masih punya kesempatan menjaga keluarga, merawat keluarga, menyayangi keluarga, melindungi keluarga. Bahkan dipakai Tuhan, kita bisa memberkati keluarga kita. Mau balas apa sama Tuhan? Gak ada. Tapi biarlah hari ini, tadi saya bilang, jadilah gereja yang baik di rumah. Di pekerjaanmu, di komunitasmu, di hobimu, di pergaulanmu. Dengan siapa engkau chillin, dengan siapa engkau mungkin hang out. Jadi garam, jadi anak-anak Tuhan yang baik. Jangan permalukan Tuhan. Maka jangan kaget. Apa saja yang engkau rindukan. Bagi Tuhan gak ada yang sulit. Karena pada akhirnya dia dimuliakan. Sore ini kita akan tutup dengan waktu yang baik untuk kita bisa merenungkan pengorbanan Yesus. Kalau Bapak Ibu tadi saat masuk belum mendapatkan roti dan anggur, segera angkat tangan. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Siapkan setiap roti di tangan kananmu. Kalau ada yang belum dapat boleh angkat tangan, nanti banyak hamba-hamba Tuhan, teman-teman yang melayani. Kami mengangkat setiap roti di tangan kanan kami dengan tinggi di atas kepala. Kami percaya apa yang di tangan kanan kami adalah tubuhmu yang sudah terpecah-pecah. Pengorbananmu sempurna buat kami Tuhan. Justru karena Engkau bangkit dari antara orang mati. Setiap kami sampai hari ini 6 Oktober. Kami hidup karena kuasa kebangkitan-Mu. Banyak bulan udah kami lalui, banyak cerita di sepanjang tahun ini. Tapi satu hal kami tahu, kalau hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Dan Tuhan berkarya penuh atas hidup kami semua. Sebabnya kami mau teguhkan hati iman kami, percaya kami. Kami mau gak ragu Tuhan. Sebab kami tahu rancangan-Mu terbaik buat kami. Kehendak-Mu yang terbaik buat kami. Dan tidak pernah gagal. Bapak Ibu percayalah. Bahwa waktu sebentar kau menerima tubuh Tuhan, kau ingat lagi pengorbanan yang Dia sudah lakukan di hidupmu. Terlepas dari apa keberadaanmu, engkau datang sore ini. Menjelang malam ini di tempat ini. Kalau engkau sadar ada hal-hal yang bukan dari Tuhan menempel ikut dengan engkau, dengar baik malam ini, lepas semuanya. Kita akan pulang menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Bukan cuma jalanin Oktober, kita akan selesaikan tahun ini dengan penuh kemuliaan Tuhan. Akan ada banyak kesaksian, akan ada banyak cerita. Itu sebabnya berdirilah teguh. Sembahlah Yesus. Dan selamat hidupmu. Dipakai Tuhan, setidaknya kau lihat seminggu ini. Akan ada banyak kemuliaan terjadi di hidupmu. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman. Terima dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh hormat. Alami mujizat kuasa Tuhan terjadi. Kesembuhan total terjadi di hidupmu. Engkau dipakai Tuhan. Kesehatanmu dipakai Tuhan. Dan lewat hidupmu pertobatan-pertobatan terus terjadi. Dalam nama Yesus, makanlah sekarang. Bersyukur kepada Tuhan. Angkatlah setiap cawan di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Apa yang di tangan kanan kita bukan cawan yang sembarangan. Tapi darah Yesus yang sudah tercurah menebus, membersihkan sehingga semua kita datang sore malam ini. Percayalah, hidupmu, keluargamu disucikan Tuhan. Dikuduskan, dibersihkan. Terima pendamaian serta pengampunan dosa dalam nama Yesus. Selamat jalani bulan Oktober ini dengan lembaran yang bersih. Ayo semangat, hidup, taat sama Yesus. Lakukan firman Tuhan. Sedikit gak apa-apa, coba dulu, nanti Roh Kudus bantu. Dan kau akan melihat, kau akan terkaget-kaget.
semua dicatat dan dihargai oleh Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan inilah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima dengan penuh rasa syukur, dengan rasa terima kasih. Sebab kita dikembalikan lagi murni, dilayakkan kembali, dikuduskan dalam nama Yesus. Minumlah dengan rasa terima kasih. Haleluya. Ambil waktu bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi dimanapun Anda berdiri. Mujizat terjadi atas setiap doa-doa yang kau naikkan. Bahkan dia sanggup memberikan dan menjawab lebih dari yang kau minta, kau doa, kau harapkan. Tidak pernah kau bayangkan, tidak pernah kau lihat. Dia sanggup memberikan. Itu sebabnya percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus, berpegang teguh kepada firman-Nya. Renungi firman-Nya. Jangan jadi Kristen yang biasa, tapi jadi Kristen pembawa kabar baik. Ayo berbeda, ayo berbeda, ayo berbeda. Jangan sama lagi. Kemuliaan Tuhan sudah siapkan di akhir tahun untuk hidupmu. Malam ini mujizat terjadi, melimpah atas hidupmu. Thank you Jesus. Terima kasih untuk hadirat firman-Mu Bapa, untuk kuasa-Mu, untuk hamba-Mu. Sebelum kami menyelesaikan semuanya, makasih banyak. Kalau di setiap minggu pertama, di setiap bulan, kami punya kesempatan untuk menabur saat ini Tuhan. Bukan hanya persembahan, tapi ucapan syukur, diakonia, buah sulung, bahkan perpuluhan. Ini menjadi proses pendisiplinan, sopan santun kami. Sebelum banyak kami mengelola di depan, kami belajar menyadari, ini semua punya-Mu Tuhan. Kami yang diminta mengelola yang baik. Jadi biarlah Tuhan lihat sendiri. Kami juga gak sembarangan hati-hati. Kami sampaikan syukur, buah sulung, diakonia, bahkan perpuluhan. Biar lewat gereja FLC, pertobatan-pertobatan terus terjadi. Kelangsungan gereja FLC di Pondok Indah Mall berjalan 9 bulan. Tiap minggu, tiap bulannya Tuhan yang berkati. Lewat semua kami gotong royong, kami tolong menolong, melengkapi. Dan terima kasih untuk semua kesempatan yang kami boleh lakukan. Aku berdoa buat semua keluarga FLC sebulan ini. Limpahkan roh takut akan Engkau, hikmat, wibawa, pengertian, sehingga kami menavigasi hidup kami dengan hati-hati gak sembrono. Akhirnya kalaupun kami diberkati, kami sampaikan rasa syukur kami hanya kepadamu. Di dalam nama-Mu Yesus kami siap menabur, kita yang sudah diberkati dan mau menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berilah dengan sukacita. Terima kasih untuk gotong royong, pemberian, kerelaan hati Anda. Sehingga gereja ini bisa berjalan setiap minggu dan setiap bulan. Sekali lagi thank you, Tuhan berkati. Mari jemaat FLC berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kayaknya tepuk tangannya bisa lebih semangat lagi dari yang tadi. Dan tentunya kita sebentar akan selesai, tapi boleh juga kasih apresiasi untuk semua yang melayani pada hari ini. Volunteers FLC. Thank you guys. Luar biasa, thank you for teladan yang setiap minggu mereka, you know, sometimes kita merasa bahwa it's just a routine, tapi let me tell you, it's not just a routine. Tapi sebuah kehormatan kalau kita bisa ambil bagian untuk melayani, dan kita akan begitu, ya ampun, di saat kita ambil bagian pelayanan, karena awalnya mungkin ada hal-hal yang kita harus lakukan di luar comfort zone kita. Tapi akhirnya kita bisa merasa begitu happy atau begitu rewarding di saat kita melihat bahwa melalui pelayanan kita akhirnya orang lain terbantu. Okay, so if that is you and you want to be a part of this, please connect with us at the Home Lounge karena we have so many areas yang butuh bantuan Bapak Ibu. So this is undangan kami dengan kerendahan hati untuk Bapak Ibu, ayo let's join forces supaya kita bisa lebih baik lagi melayani satu sama lain. Tapi tentunya 3 kali kita udah dilayani oleh Pastor Debbie, so thank you for that. Luar biasa. Tadi
sister diingatkan bahwa you know what, kayak setiap orang pasti happy banget ya kalau terima sebuah gift atau kado. Bukan hanya anak kecil saja, tapi setiap dari kita sesungguhnya happy di saat kita menerima sebuah kado. So, jangan sampai gospel itu yang kado terbaik di diri kita nggak sampaikan ke orang lain. Jadi jangan lagi please sibuk untuk berpikir apa yang aku bisa berikan. Karena sebenarnya kita udah menerima yang terbaik. Tapi kadang walaupun Roh Kudus mungkin bisikkan di hati kita, share something, share God's goodness. Kadang kita hesitant, kadang kita ragu. Tapi ayo, sama-sama di bulan ini kita belajar untuk memberanikan diri. Sama-sama di bulan ini kita belajar untuk gimana caranya menjadi pembawa kabar baik. So, semoga jemaat FLC, jemaat yang dewasa dan mau belajar sama-sama dan lebih berani lagi untuk membawa kabar baik. Bukan habisnya untuk kamu harus terima Yesus, kalau enggak begini. Jangan untuk nakutin orang. Tapi percayalah, di saat kita say yes, di saat kita melakukan dengan semua kekurangan dan keterbatasan kita, Roh Kudus akan bantu untuk siapapun yang perlu mendengar, akhirnya hatinya juga tersentuh. Karena kita melakukan dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang benar. So please, ayo sama-sama. Minggu ini sampai minggu depan banyak sekali jam, banyak sekali waktu. Dan terlalu gak mungkin kalau hanya pastor dan sister dikasih kesempatan untuk bisa berbagi kabar baik. You know, gak mungkin. So many moments kalau kita pikir aja minggu kemarin, pasti so many moments di mana kita sebenarnya bisa menjadi pembawa kabar baik. So it's always a choice. Tapi biarlah kita sama-sama 1 bulan ke depan ini belajar gimana kita tepat mengambil keputusan yang baik dengan berani melangkah, membagikan kebahagiaan Tuhan. Kebaikan Tuhan, bukan kehebatan kita. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan itu gak selalu harus sensational testimony. Kadang hal-hal yang sangat sederhana, hal-hal yang sangat rutin, hal-hal di keseharian kita. Tapi kadang kita gak pernah tahu, ternyata di saat kita bercerita tentang kado terindah itu, orang lain tersentuh dan diubahkan. So, semangat jemaat FLC, selamat di bulan yang baru. Biarlah bulan ini bulan yang terbaik. Biarlah bulan ini penuh dengan bukan hanya doa-doa yang ya mudah-mudahan Tuhan akan jawab, tapi kita pastikan bahwa yes, karena Tuhan sanggup, kita percaya Tuhan pasti jawab. Amin. Oke, tegang sekali. Tentunya thank you so much buat setiap Bapak Ibu yang sudah bergabung di FLC pada hari ini. Sangat sungguh kehormatan buat kita bisa melayani Bapak Ibu. Terutama untuk setiap parents, thank you that you bring your kids to our kids service. Satu informasi tambahan untuk setiap parents, kalau belum terconnect dengan parents group di FLC, please connect with us supaya kita bisa sampaikan informasi-informasi yang perlu Anda ketahui tentang kids service, tentang kids ministry, dan gimana caranya kita bisa bermitra dengan para parents supaya dari minggu ke minggu kita nggak hanya bertemu di hari Minggu saja, tapi kita punya hubungan yang kita bisa bangun untuk juga membantu anak-anak kita bertumbuh di tengah minggu. So thank you for that. Dan sebelum kita akhiri doa berkat, ada satu info atau news tambahan yang Bapak Ibu boleh saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Jadi partner production kita V2 Indonesia mengadakan konser rohani bersama Jonathan Prawira tanggal 26 Oktober hari Sabtu di ICC Kemayoran. Jika Bapak Ibu ingin menyaksikan, Anda bisa lihat atau scan for purchase all the tickets atau cari informasi di belakang.
So once again kita berdoa biarlah konser ini siapapun yang datang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita menerima doa berkat, arahkan tangan kananmu ke depan, kita akan ikut berdoa untuk memberkati kedua hambanya, Ibu Debbie Pak Adi, yang telah melayani kita sepanjang hari ini. Kami melepaskan berkat surga turun atas kehidupan kedua hambamu, pasangan ilahi yang telah Engkau persatukan dan Engkau yang akan menjaga, merawat dan memberkatinya. Tuhan, urapan yang baru turun buat Ibu Debbie dalam panggilan pengabdian pelayanan sebagai pembawa kabar baik, kekuatan daripadamu menyertainya. Sehingga lewat setiap pelayanan pengembalaan yang Kau titipkan, pertobatan-pertobatan terus terjadi. Kami menyerahkan semua schedule-nya sepanjang bulan ini, termasuk lusa keberangkatan ke Kalimantan. Tuhan berikan Ibu Debbie Pak Adi kesehatan, damai dan sukacita, kelimpahan dan syukur, keutuhan ilahi atas rumah tangga ini. Sehingga semua dikembalikan bagi kemuliaan-Mu. Tuhan juga berikan juga Pak Adi kepemimpinan untuk mengelola Debbie TV, setiap platform digital Tuhan. Lewat platform digital ini, jutaan jiwa akan dimenangkan. Tuhan jaga, Tuhan rawat sehingga kami boleh menjadi kawan sekerja-Mu. Karena ladang sudah menguning dan kami mau ambil bagian di dalamnya. Terima kasih, kami lepaskan berkat turun buat keluarga besar ini dalam nama Yesus. Sekarang kami angkat kedua belah tangan kami. Kami sambut Tuhan berkat-Mu. Bapak Ibu, teman-teman malam ini pulang dengan bahagia. Berkat kasih, rahmat dan anugerah, damai sejahtera daripada Bapa Tuhan melimpah, memenuhi setiap bagian di ruangan hidupmu. Tidak ada yang ditinggalkan. Dan Bapa Tuhan kita melakukan semuanya itu di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Dari malam ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah menerima berkat dan mau dipakai Tuhan jadi berkat. Yuk sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ambil waktu bersatu teduh sejenak. Thank you.